Kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz terpantau meninggalkan perairan Laut Cina Selatan pada hari Senin 16 Juni 2025 menuju ke arah barat ke kawasan Timur Tengah saat konflik antara Israel dan Iran memanas. Kapal induk Amerika ini bahkan membatalkan jadwal kunjungannya ke pelabuhan Vietnam. Pergerakan terbaru USS Nimitz itu seperti dilansir Reuters pada hari Senin 16 Juni didasarkan pada data yang dirilis situs pelacakan kapal Marine Traffic. Menurut data Marine Traffic, kapal USS Nimitz bergerak ke arah barat menuju Timur Tengah pada hari Senin pagi waktu setempat. Pergerakan terbaru kapal induk Amerika ini juga terdeteksi saat pertempuran sengit terjadi antara Israel dan Irak beberapa hari terakhir. Apakah ini membuktikan bahwa kekuatan Israel hanyalah konstruksi ilusi yang dipoles media barat? Apakah Israel hanyalah pion dalam skenario besar Amerika untuk mempertahankan hegemoni imperialisnya di dunia Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Lagi-lagi Bung Budi, ketegangan yang kali ini sedikit bergeser. Nah, biasanya Israel dengan Palestina, kali ini Teheran pun ikut. Selama ini dunia dicekoki narasi bahwa Israel adalah kekuatan militer yang tak terkalahkan. Tapi faktanya dalam setiap konflik besar, bahkan yang sekarang ini juga, Israel selalu berlindung di balik kekuatan Amerika. Menurut Anda, apakah ini membuktikan bahwa kekuatan Israel hanyalah konstruksi ilusi yang dipoles media barat, Bung? Ya, kita harus bisa memahami ya bahwa eksistensi Israel ini kan muncul atas pondasi negara-negara Barat ya. Dulu pasca Perang Dunia I, Inggris yang menyiapkan kemunculan negara Zionis ini, kemudian pasca Perang Dunia Kedua, Amerika yang mengokohkan sehingga berdirilah negara Israel tahun 48 ya. Dan pembentukan pemerintahan, termasuk juga pembentukan kekuatan militer di Israel itu tidak lepas dari dukungan negara-negara supportingnya, ya, terutama Amerika Serikat gitu. Bagaimana kita bisa baca dalam penganggaran eh, bantuan militer Amerika ke luar negeri, Israel lah negara yang mendapatkan bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat ya sejak Israel itu ada, termasuk juga Israel Defense Force ya, kekuatan militer Israel itu juga dilatih, diberikan asistensi, bahkan juga eh, ya hampir semua alutsistanya itu disupport oleh Amerika Serikat. Setiap persenjataan tercanggih yang Amerika miliki itu kemudian dideploy ke Israel ya, termasuk eh, misalkan yang kemarin digunakan pada saat penyerangan Iran itu adalah F-35 ya, seperti itu. Termasuk juga pembentukan atau pembuatan Iron Dome ya, eh, sebuah strategi pertahanan militer Israel yang itu juga dibuat dan disupport oleh Amerika Serikat sejak tahun 2011 gitu. Makanya ketika eskalasi konflik di Timur Tengah ini meningkat ya, Israel tidak ingin ada negara nuklir yang dapat mengancam dia, makanya kemudian dia menyerang instalasi nuklir yang diduga akan dibuat senjata nuklir di Iran, termasuk juga ilmuwan-ilmuwan nuklir yang ada di Iran itu menjadikan sasaran. Uh, ini menunjukkan bahwa memang Israel ini harus menjadi pondasi penopang dari kekuatan militer dan juga politik ya, negara penopangnya khususnya Amerika di kawasan. Sehingga ketika ada respon dari Iran dan ada indikasi atau kekhawatiran mungkin ya bahwa kemudian eskalasi ini meningkat dan bisa membuat Israel kewalahan, maka
sebagai negara supporting Amerika ini harus membackup-nya. Makanya kemudian terjadilah pergeseran pasukan militer Amerika terutama yang ada di kapal induk, baik yang ada di Laut Mediteran ya, Laut Tengah, itu bergeser ke arah timur, mendekati wilayahnya Israel, termasuk juga ini USS Nimitz yang awalnya dia berencana mengunjungi Vietnam. Ini kan uh, kapal induk Amerika yang beroperasi di Pasifik dan di Samudra Hindia ya. Karena kan base-nya itu di California, pantai barat Amerika. Rencananya ke Vietnam karena memang ada potensi eskalasi uh, di Timur Tengah meningkat, maka kemudian digeser ke uh, sekitaran Laut Hindia dan ke arah Teluk. Kurang lebih begitu, Mas Anggi. Jadi ini menurut Anda menunjukkan bahwa Israel hanyalah pion dalam skenario besar Amerika untuk mempertahankan hegemoni imperialisnya di dunia Islam, Bu? Iya, kita tahu bahwa Israel ini menjadi salah satu negara eh, boneka lah ya kalau kita mau sebut. Walaupun memang pola relasi Israel Amerika ini kan seperti induk dan anak gitu ya. Artinya segala kepentingan di kawasan Timur Tengah ini akan di, di apa namanya diwujudkan melalui Israel gitu. Makanya Israel itu seperti duri dalam daging di kawasan Timur Tengah. Ada negara Yahudi satu-satunya di dunia Islam ya. Dan Israel juga diharapkan menjadi prototipe nilai-nilai Barat ya, demokratisasi, HAM dan seterusnya, yang itu kemudian ditanamkan di tengah-tengah dunia Islam gitu. Termasuk juga bagaimana eh, penjagaan politik dan keamanan di kawasan itu kemudian ditopangkan di Israel gitu. Makanya disitulah kemudian tadi kekuatan militer Amerika itu betul-betul disimpan. Walaupun juga Amerika punya sekutu-sekutu lain ya di kawasan Timur Tengah yang juga menjadi penopang kepentingan Amerika di kawasan gitu. Dan apa yang dilakukan Israel itu selalu atas izin ya, atas izin dari Amerika Serikat gitu. Walaupun memang kadang terjadi dinamika antara siapa yang menjabat sebagai Perdana Menteri atau Presiden di Israel dengan Presiden di Amerika Serikat. Ketika memang kurang harmonis ya disitulah kemudian ada gesekan-gesekan kecil ya. Walaupun dalam konteks kebijakan yang skalanya makro tentu Israel itu akan selalu sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, terutama di kawasan Timur Tengah. Itu Mas. Kemudian bagaimana Anda melihat para penguasa dunia Islam yang tunduk pada tekanan Washington? Apakah ini bentuk pengkhianatan dan apa dampaknya terhadap perjuangan umat Islam di Palestina ini, Bu? Ya, kita juga menyimak ya kunjungan dari eh, Donald Trump di bulan Mei kemarin itu juga menunjukkan bahwa bagaimana upaya dari Amerika Serikat untuk memastikan bahwa kepentingan Amerika di kawasan itu bisa berjalan. Salah satunya yang memang selalu diusung oleh Donald Trump ya sejak periode awal dia menjabat itu adalah Abraham Accord ya, upaya untuk melakukan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara di dunia Islam khususnya di Timur Tengah gitu. Dan di kunjungan terakhir bulan Mei kemarin kan juga mendorong Suriah ya pasca jatuhnya rezim Bashar Assad digantikan oleh rezim baru Asyar. Ini kemudian dijanjikan untuk diberikan bantuan yang luar biasa dan juga dicabut sanksi ekonomi asal kemudian melakukan normalisasi hubungan dengan Israel gitu. Di samping juga ada konsesi-konsesi ekonomi ya antara Amerika Serikat dengan beberapa negara petrodolar ya, Arab Saudi, kemudian Qatar dan Uni Emirat Arab. Makanya kemarin kunjungan Trump ke Timur Tengah ini kan dianggap sangat berhasil lah dalam konteks diplomatik Amerika Serikat di kawasan.
Dan ini menunjukkan bahwa memang itulah tipikal dari penguasa dunia Islam saat ini, ya. Mereka alih-alih melakukan pembelaan terhadap saudara mereka, khususnya di Palestina, mereka justru menyambut penguasa adidaya Amerika Serikat, bahkan menginvestasikan apa namanya miliaran dolar Amerika Serikat, ya. Bahkan triliunan, ya, sampai 4 triliun dolar Amerika Serikat ke sana, eh, dengan harapan bahwa negeri-negeri yang mereka pimpin, ya, para penguasa ini bisa aman gitu ya dalam ancaman-ancaman, baik ancaman internal di dalam negeri mereka atau juga ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kekuasaan mereka. Ya, ini yang kita sangat prihatin dan kita sangat sayangkan bagaimana kemudian penguasa-penguasa dunia Islam itu alih-alih berpihak kepada kepentingan umat, khususnya Palestina, malah justru menjadi, ya, kita bisa sebut antek gitu ya dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan gitu. Yang ironisnya adalah ketika kunjungan Trump ini, eh, pembantaian Zionis Yahudi terhadap Palestina itu terus berlangsung gitu. Pada saat kunjungan itu, bahkan setelah kunjungan kan sekarang juga kita masih bisa menyaksikan eh, bagaimana kriminalisasi terhadap Muslim di Palestina, bahkan juga umat Islam yang melakukan pembelaan, ya. Sekarang kan sedang ada Global March, ya, semacam aksi jalan bersama dari Tunisia ke Aljazair, ke Libya sampai ke Mesir, itu juga dihalang-halangi justru oleh para penguasa Muslim gitu. Ketika mereka ingin menunjukkan pembelaannya terhadap saudara-saudara mereka di Palestina, di Gaza gitu. Kita sangat-sangat prihatin, ya, dan harusnya ini membangun kesadaran, ya, kepada umat bahwa itulah karakter dari penguasa umat Islam khususnya di Timur Tengah saat ini gitu ya. Ya harus kemudian didorong ada perubahan, ya, baik perubahan, ya, rezim, ya, yang lebih berpihak kepada umat dan melakukan pembelaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu Mas Anggi. Jadi apakah ini artinya seperti bentuk kolonialisme modern yang tadi Anda sebutkan disponsori oleh para pemimpin Muslim sendiri? Lantas mengapa? Tadi juga Anda sampaikan justru dihalang-halangi seperti tadi Global March. Mengapa tidak ada perlawanan justru dari negara-negara Islam, Bung? Ya, case Palestina ini kan dianggap sebagai sisa, ya, dari rezim kolonialis yang sudah ditinggalkan pas Perang Dunia kedua, ya, ketika negara-negara sudah mulai merdeka, ya, secara teritori lah setidaknya, mereka lepas dari penjajahan negeri-negeri Barat khususnya Eropa. Tinggal kan yang tersisa ini, kalau kita merujuk ke konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung gitu ya. Dan itu yang selalu disuarakan oleh negeri-negeri dunia ketiga yang lepas dari kolonialisme, itu ya tinggal Palestina yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Walaupun yang harus kita cermati juga bahwa post kolonialisme ini kan jangan hanya diartikan lepas secara teritori saja gitu, bahwa pengaruh dari negara-negara adidaya, negara-negara besar di dunia Islam khususnya itu masih terasa. Itulah neokolonialisme, ya. Penjajahan baru dengan menggunakan cara-cara non militer, cara-cara non politik, ya. Baik dengan penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, dan ini masih terus berlangsung, apa namanya? Uh, faktanya masih terus berlangsung di dunia Islam. Walaupun tadi untuk case Palestina mereka juga masih mendapatkan penjajahan secara teritori, ya, penguasaan oleh Zionis Yahudi seperti itu. Dan dengan pola yang semacam ini, ya, tadi ini harus membangun kesadaran, ya, bagi umat Islam bahwa uh, rezim penguasa yang ada ini tadi betul-betul tidak berpihak kepada umat dan mereka justru membiarkan Barat ini menguasai kehidupan umat Islam, ya. Dan mereka para penguasa itu diuntungkan gitu. Sedangkan umat Islam mendapatkan kerugian yang luar biasa dari
dari pola penjajahan semacam ini gitu. Ya, makanya penting untuk membangun kesadaran umat ya bahwa penguasa-penguasa yang ada sekarang di dunia Islam ini adalah penguasa yang menjadi perpanjangan kepentingan Barat gitu. Sangat nampak bagaimana mereka tadi menghalang-halangi aksi solidaritas ya dari umat Islam, walaupun itu hanya sekedar long march yang ingin menunjukkan solidaritas dan bantuan kemanusiaan saja, itu dihalang-halangi. Belum sampai ke sambutan jihad misalkan ya, untuk melakukan perlawanan secara militer ya. Umat ini untuk bisa mengenyahkan entitas penjajah Zionis gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang para penguasa di dunia Islam ini menjadi perpanjangan dari kepentingan Barat, ya, khususnya tadi mereka ingin menjaga eksistensi dari negara Zionis ya. Itu Mas An. Jasa kalau Bung Budi untuk paparnya pada kabar petang kali ini, jadi sebetulnya mitos Israel negara yang tak terkalahkan itu sama sekali tidak benar gitu ya Bung Budi. Bahkan yang ada Israel kuat itu karena di-backingi dan tadi bahkan justru pemimpin dunia muslim pun mendukung yang tadi disampaikan oleh narasumber kita Bung Budi Mulyana. Jasa kalau sekali lagi Bung Budi, mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.